Mojokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan kurang keras. Saya salam lagi dijawab sing banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Sebelum kita membaca kitab Taisirul Khalaq ya, dan untuk muassis wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, summa ila jami'i masyayikhina khusun ila syekhana Abu Ya Ahmad Fadlil Ramli wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina sya'udil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya doa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhama al malaika al muqarrabin. Dengarkan baik-baik, kita ngaji tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allim. Adabnya seorang santri. Adabnya seorang murid. Adabnya seorang siswa. Al-muta'allim itu artinya siswa, orang yang belajar. Sampean siswa apa bukan? Sampean? Murid juga. Yang perempuan itu murid-murid juga. Hah? Murid-murid apa tukang bikin rumah? Hah? Murid kan? Nah, kalau murid berarti diperhatikan. Karena kita akan membaca kitab yang menjelaskan tentang adabnya seorang murid. Toto kromone wong sing belajar. Lil muta'allimi, bagi seorang murid, adabun fi nafsihi, itu punya tata krama untuk dirinya sendiri. Wa adabun ma'a ustadzihi, ada juga tata krama kepada guru-gurunya. Wa adabun ma'a ikhwani, juga punya tata krama terhadap teman-temannya. Jadi murid itu harus punya tata krama pertama kepada siapa? Kepada diri sendiri. Yang kedua kepada guru. Yang ketiga kepada teman-temannya. Ya, diperhatikan ada 3 kan? Amma adabuhu fi nafsihi. Adapun tata keramanya seorang murid untuk dirinya sendiri, fakathiratun, itu ada banyak. Minha, diantaranya tarkul ujub, meninggalkan ujub. Ada yang tahu ujub itu apa? Hah? Ujub itu sombong.
Ujub itu apa? Sombong. Ujub itu sing paling isok dewi. Ya, dia belajar Al-Quran, tahfidz Al-Quran, hafal banyak, bagus. Tapi menjadi tidak bagus kalau dia sombong. Aku loh hafal 5 surat, awak cek 3 surat. Apa itu? Nah, yang kayak gitu namanya ujub, membangga-banggakan diri sendiri. Ada yang sombong di sini? Hah? Ada enggak yang sombong? Siapa yang berani? Hah? Nah, kamu enggak sombong kamu? Punya mainannya paling bagus, dibawa ke sekolah, dipamer-pamerkan. Ya, kalau bawa main sama-sama nggak apa-apa, tapi kemudian dipamer-pamerkan, kemudian menghina mainannya temen, mainanmu elek, nah itu namanya ujub. Nah, yang kayak gitu itu tidak boleh. Punya sangu dari rumah, sangunya 20.000. Ada yang 20.000? Gak ada. Ada. Kemudian dia sombong, nanya ke teman-temannya, sangumu piro? 5.000 ya, cuma 5.000 gaya apa? Ya kayak gitu gak boleh. Nah, jadi nanti kalau ada yang sombong, merasa gumede, merasa paling sip, merasa paling jos, diinget-inget. Ingat loh, seorang murid tidak boleh sombong. Wa minha at-tawadu'. Adab yang lain adalah tawadu. Tawadu itu rendah diri. Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati, sorry ya. Rendah hati. Rendah hati itu tadi tuh lawannya tidak sombong. Lawannya tidak sombong. Tata krama yang berikutnya yang untuk dirinya sendiri, wasidqu, jujur. Seorang murid harus jujur. Gak boleh bohongan. Gak boleh bujuan. Kalau ada anak yang bujuan, nanti niscaya dia punya teman yang sedikit. Kata orang Arab, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Coba ikuti Ustaz. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka temannya juga sedikit. Jadi orang, jadi murid tidak boleh bohong, tidak suka bohong. Terutama ya sama siapapun di sekolah, sama gurunya ditanyain bohong. Ya. Menyembunyikan barang-barangnya temannya, bulpennya temannya disembunyikan. Kalau bercanda gak apa-apa, tapi gak boleh kelewatan. Nanti tanya, kamu yang ngambil bulpenku ya? Enggak. Terus bulpennya dibawa ke rumah. Nah itu sudah berbohong, kemudian dia sudah mencuri. Baik nggak kalau kayak gitu tuh? Padahal tadi niatnya cuma guyonan. Tapi kalau dia tidak dari awal ya membatasi dirinya, akhirnya keterusan. Pertama dia menyembunyikan bulpennya temennya. Ditanyain nggak ngaku. Akhirnya mau ngaku malu, akhirnya diambil. Berarti dia mencuri. Pas mencuri habis itu dirusakkan lagi pas di rumahnya. Nah, yang kayak itu tidak baik. Jadi seorang murid dia harus punya sifat jujur, tidak berbohong. Untuk apa? Dicintai, supaya murid tersebut disukai, supaya murid tersebut disenangi. Ya. Kalau seumpama di sekolah dia berbohong, akhirnya gak punya teman-temannya gak ada yang mau main sama dia. Kenapa? Gedabrus. Ngerti gedabrus? Apa gedabrus itu? Ono sing gedabrus ora ono kene. Hah? Ya.
Orang yang tidak jujur kemudian sombong, maka dia tidak disukai sama teman-temannya. Mausuqan bihi, juga dipercaya, ya, supaya dia dipercaya sama teman-temannya. Wa minha ayyakuna waquran fi misyatihi ghaddan tarfahu 'anil nadhari. Kalau jalan supaya dia bijak. Ya, seorang murid itu kalau jalan jangan kelemar-kelemar. Ngerti kelemar-kelemar? Ngerti kelemar-kelemar apa? Hah? Tahu? Ya, coba sampai ngadeg. Kelemar-kelemar ya apa? Enggak apa-apa, berarti dicoba. Contoh jalan yang kelemar-kelemar ya apa? Nah, itu kelemar-kelemar. Kalau jalan harus apa? Harus yang gagah. Sudah mandi di rumah, sudah sarapan, dilihat loh gak enak, ya. Jadi seorang murid harus yang gagah, ya. Kecuali kalau sakit ya mau gimana lagi. Tapi kalau seorang murid harus yang gagah, gak boleh kelemar-kelemar. Ghaddan tarfahu 'anil nadhri ilal muharramat. Pandangannya gak boleh jelalatan melihat hal-hal yang haram. Ya, gak boleh melihat hal-hal yang haram. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi. Dia harus jujur terhadap ilmu yang telah diberikan. Maksudnya gimana dia harus jujur terhadap ilmu yang diberikan? Sekarang saya kasih tahu kan. Jujur, seorang murid itu harus jujur apa tidak? Harus jujur kan? Nah, itu kamu tahu itu namanya ilmu. Kemudian kok kamu gak dipraktekkan? Ketika ada temenmu bertanya, kamu ternyata bohong. Berarti kamu tidak jujur. Kamu tidak jujur terhadap ilmu yang telah diberikan. Atau ditanya sama gurunya. Ditanya gurunya terus pura-pura gak ngerti. Nah, itu namanya juga tidak jujur terhadap ilmu yang telah diberikan. Fala yujibu bi ghairi ma ya'rif. Di antara jujur terhadap ilmu yang diberikan adalah hendaknya tidak menjawab apa-apa yang tidak diketahui. Gak boleh kalau gak tahu kemudian jawab seolah-olah dia tahu. Caper, ngerti caper nggak? Apa caper itu? Cari perhatian. Kemudian nuduh-nuduh temannya yang lain supaya dia berlagak mengerti sendiri. Ya kayak gitu tidak boleh. Nah itu ada di sana. Ustadzihi, adapun tata krama terhadap ustadznya, terhadap guru-gurunya. Faminha diantaranya ayya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi. Dia mempercayai bahwa sebagai seorang murid maka kedudukannya guru ini lebih utama. Dengarkan, lebih utama daripada orang tua. Kalau statusnya sebagai seorang murid, ya jangan disalahpahami ya. Sebagai statusnya seorang murid, maka guru itu lebih utama daripada orang tua. Sama nanti kalau kamu jadi presiden, kamu jadi menteri. Ngerti menteri orang? Nggak ngerti. Menteri itu yang membantu presiden. Statusnya kalau kamu sebagai menteri, maka presiden itu lebih utama daripada orang tuamu. Kalau sebagai statusnya sebagai menteri. Nah ini statusnya kamu sebagai murid, maka kedudukan guru ini lebih utama daripada orang tua. Kenapa? Nah ini dijawab nih. Li'annahu yurabbi ruhahu. Karena seorang guru, karena guru itu
mendidik ruhnya murid. Karena guru itu mendidik jiwanya seorang murid. Coba kalau seumpama ada seorang anak, dia dikit-dikit berbohong, sedikit-sedikit ngamuan, kemudian kalau ngomong siti-siti meso, kira-kira orang tuanya senang apa tidak? Tidak. Orang tuanya senang apa tidak? Tidak. Orang tuanya sibuk bekerja, akhirnya gak sempat memberitahu anaknya. Kemudian anaknya disekolahkan. Di sekolah diajarkan kitab Taisirul Kholaq, diajarkan sama guru-gurunya, dikasih tahu, gak boleh mesul, lek mesul dicubit, gak boleh berbohong. Ya, akhirnya jiwanya dididik, dia jadi baik. Kalau ngomong sopan santunnya luar biasa. Kalau di rumah suka membantu orang tuanya, kira-kira orang tuanya senang apa tidak? Anaknya senang nggak? Bapak ibunya makin sayang tidak sama anaknya? Makin sayang. Nah, anaknya itu sayang kenapa? Karena jiwanya menjadi anak yang baik. Nah, maka diulangi, kalau statusnya sebagai seorang murid, maka kedudukan guru itu lebih utama daripada orang tua. Itu diingat ya. Nah, maka di sini dihormati, guru-gurunya ini sama seperti orang tuamu kalau di sekolah. Wa minha, dan diantara adabnya seorang murid terhadap guru itu adalah al-khudu amamahu. Dia harus rendah hati di depan seorang guru. Harus menghormati guru. Kemudian adabnya lagi apa? Wal julusu fi darsihi bil adab. Dan dia harus duduk ketika pelajaran dengan adab yang baik. Ya, kalau gurunya menjelaskan, dia jangan joget-jogetan. Kalau gurunya menjelaskan, dia jangan lemparan, tetapi harus duduk bil adab. Dia harus duduk sopan santun dengan tata krama yang baik. Nah, ini. Nah, coba siapa yang nggak baik duduknya di sini? Ayo dipraktekkan. Duduk yang baik gimana? Nah, kalau duduknya seperti ini berarti duduk sila. Loh, bukan. Ono sing benekno beni, loh kan? Aslinya api, tapi gak pas. Kenapa kok gak pas? Karena ada ya. Jadi pelajaran ada guru yang ini nah gitu ya. Wa husnil isgha ila ma yaquluhu, dan dia mendengarkan dengan baik terhadap apa yang diomongkan sama gurunya. Gurunya menjelaskan apapun didengarkan dengan baik. Nah, itu adabnya seorang murid terhadap guru. Kemudian apa lagi? Wa minha tarkul mizahi wa alla yamdaha ghairahu minal ulama. Tidak membanding-bandingkan gurunya. Ya. Tidak membandingkan Pak Munir loh lebih bagus daripada Pak Wahyu, gak boleh kayak gitu. Semuanya ini lebih semuanya ini guru baik, punya karakter beda tapi semuanya baik. Gak boleh dibanding-bandingkan. Kemudian apa lagi? Adabnya seorang murid. Dimau. Allah yasuddahu al-haya an-su'al amma la ya'rif. Tidak malu bertanya ketika dia tidak mengetahui. Kamu mau pintar apa mau bodoh? Mau bodoh apa mau pintar? Mau pintar apa mau bodoh? Mau pintar.
Pinter. Ada yang mau bodoh di sini? Gak ada ya, mau pinter semua ya? Ya. Nah, kalau mau pinter itu pertama belajar. Kalau pas pelajaran gurunya sudah menjelaskan kok tidak paham, maka dia tidak boleh malu bertanya. Dia angkat tangannya. Ustazah, saya belum paham yang soal ini. Saya mau tanya. Ya, tanya. Dijelaskan kok masih gak paham lagi, jangan segan, tanya lagi. Ustazah, saya masih belum paham. Tanya lagi. Nanti kalau tanya sampai 10 kali kok gak paham, nanti dikursus karo guru nih. Ya. Nanti semuanya pulang, dia gak pulang, diajari sendirian. Gak masalah, yang penting kamu menjadi anak yang ngerti. Ya, jadi tidak boleh malu bertanya ketika dia tidak mengetahui. Wa amma adabuhu ma ikhwanihi, adapun tata krama seorang murid kepada teman-temannya, faminha diantaranya adalah ihtiramuhu, yang menghormati teman-temannya, wa tarku ihqa'ihum, kemudian apa lagi? Allah yashor bibati'il fahmi, jangan menghina pemahaman teman yang masih sedikit. Temennya gak paham, dia tanya sama gurunya bagus, kemudian kok malah dihina. Awakmu kok gak paham sih, wong kok PA, apa PA itu? PI, apa PI itu? Yang kayak gitu tidak. Jadi kalau semama ada temennya yang kurang paham, maka dibantu, jangan sampai menghina. Sedikit lagi ya. Nah, kenapa kok semacam itu? Fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawah. Karena kalau kamu punya sifat-sifat itu menjadi sebab terjadinya kebencian sama permusuhan. Kamu mau nggak dimusuhi sama temanmu? Enggak. Mau dimusuhi sama temanmu? Mau dibenci sama temanmu? Kalau nggak mau dibenci dan dimusuhi sama temanmu, maka kamu harus menghormatinya. Kamu harus jujur. Kamu nggak boleh pun. Itu saja dulu ya. Semoga murid-murid SD Al Muawana ini menjadi murid yang punya tata krama yang baik. Amin. Punya sopan santun yang baik. Punya adab yang baik. Sehingga mendapatkan barokah dari guru-gurunya. Dan disayang sama orang tuanya. Mempunyai pertemanan yang baik, gitu ya. Itu saja. Sama-sama kita membaca surah Wal Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal